Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lutfi di konten ulas materi. Baiklah, pada konten kali ini saya akan membahas tentang apa sih itu modal membaca. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, saya akan langsung saja masuk ke dalam materi. Check it out. Pembahasan pertama mengenai pengertian, tujuan, dan model keterampilan membaca. Model membaca. Untuk memperlancar proses membaca, seseorang pembaca harus memiliki modal, yaitu yang pertama, pengetahuan dan pengalaman. Menurut Nur Hadi, tahun 2010, pengetahuan, pengalaman, dan konsep-konsep untuk memperlancar proses membaca seseorang pembaca harus memiliki segala sesuatu yang merupakan modal utama untuk membaca. Yang kedua, kemampuan berbahasa atau kemampuan berkomunikasi lisan. Kemampuan membaca adalah kemampuan seseorang setelah ia dapat berkomunikasi lisan. Atau dengan kata lain, dalam urutan perolehan kemampuan berbahasa, urutan normal, komunikasi lisan mendahului komunikasi tulis. Sebelum orang dapat membaca dan menulis, tentu harus dapat berbicara dan mendengar terlebih dahulu. Yang ketiga, pengetahuan tentang teknik membaca. Secara garis besar, pengetahuan tentang teknik membaca itu meliputi yang pertama, pengetahuan tentang aspek-aspek membaca. Yang kedua, pengetahuan tentang teknik membaca cepat. Yang ketiga, pengetahuan tentang membaca telaah. Yang keempat, tujuan membaca. Tujuan membaca dianggap juga sebagai modal dalam membaca. Kesimpulan-kesimpulan yang dibuat oleh para ahli dari beberapa penelitian yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwa yang pertama, gerakan bola makta waktu membaca berubah kecepatannya sejalan dengan perubahan tujuan membaca. Yang kedua, kemampuan seseorang dalam memahami bahan bacaan secara nyata dipengaruhi oleh tujuan membacanya. Yang ketiga, tujuan membaca yang terumuskan secara jelas akan mempengaruhi perolehan pemahaman bahan bacaan. Yang keempat, yang terakhir, seseorang yang mempunyai daya baca tinggi atau baik mampu memanfaatkan teknik membaca yang bervariasi sejalan dengan tujuan membaca yang akan dicapainya. Pembahasan kedua mengenai kemampuan berbahasa lisan dan jenis-jenis situasi membaca. Yang pertama, kemampuan berbahasa atau kemampuan berkomunikasi lisan. Kemampuan membaca adalah kemampuan seseorang setelah ia dapat berkomunikasi lisan, atau dengan kata lain, dalam urutan perolehan kemampuan berbahasa, urutan normal, kemampuan lisan mendahului komunikasi tulis. Sebelum orang dapat membaca dan menulis, tentu harus dapat berbicara dan mendengar terlebih dahulu. Contohnya, di mana anak kecil lebih dahulu atau lebih dulu belajar berbicara sebelum ia menulis. Karena biasanya pembicaraan saat berkomunikasi secara lisan cenderung kurang berstruktur dibandingkan dengan ekspresi tulis yang lebih berstruktur. Yang kedua yaitu jenis-jenis situasi membaca. Yang pertama, membaca nyaring dan membaca dalam hati. Membaca nyaring merupakan proses berkomunikasi isi bacaan dengan nyaring kepada orang lain. Yang kedua, membaca ekstensif dan membaca intensif. Membaca ekstensif merupakan membaca yang dilakukan secara luas. Pada siswa diberikan kebebasan dan keleluasaan dalam hal memiliki baik jenis maupun lingkup bahan bacaan yang dibacanya. Yang ketiga, membaca intensif. Membaca intensif merupakan program kegiatan membaca yang dilakukan secara seksama. Dalam membaca ini, para siswa hanya membaca satu atau beberapa pilihan dari bahan bacaan yang ada.
Pembahasan yang ketiga mengenai pengetahuan tentang teknik membaca. Adapun teknik membaca yaitu yang pertama baca pilih atau selecting. Dilakukan dengan cara memilih bahan atau bagian bacaan yang dianggap relevan dengan kebutuhan pembacanya. Yang kedua membaca lompat atau skipping. Dipakai untuk menemukan bagian bacaan relevan dengan kebutuhan pembacanya. Dilakukan dengan cara melompati bagian-bagian yang tidak diperlukan. Yang ketiga, bacaan layap atau skimming adalah membaca dengan cepat untuk mengetahui isi umum atau bagian suatu bacaan. Ia juga menyebutkan bahwa skimming bacaan adalah mencari hal-hal penting dari sebuah bacaan, yaitu ide pokok dan detail yang penting yang dalam hal ini tidak selalu di permukaan di awal, tetapi terkadang di tengah atau di dasar atau bagian akhir. Yang ketiga membaca cetak atau scanning. Jenis membaca ini adalah jenis membaca yang sangat cepat. Soedarso tahun 2006 menyebutkan bahwa scanning adalah sebuah teknik membaca untuk mendapatkan suatu informasi tanpa membaca yang lain-lain. Yang terakhir, yang keempat, yaitu selain skimming dan scanning, ada juga teknik membaca bottom up dan top down. Pembahasan yang keempat atau yang terakhir yaitu mengenai tipe pembaca yang tidak efisien dan masalah umum dalam membaca. Tipe-tipe pembaca yang tidak efisien diantaranya yaitu yang pertama, membaca dengan memfokalkan apa yang dibacanya. Yang kedua, membaca sambil bergerak. Yang ketiga, membaca sambil tiduran atau berbaring. Yang keempat, membaca tidak konsentrasi. Ada juga beberapa masalah dan hambatan yang umum terjadi pada setiap orang. Masalah tersebut antara lain yang pertama, rendahnya tingkat kecepatan membaca. Yang kedua, minimnya pemahaman yang diperoleh. Yang ketiga, kurangnya minat baca. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.